Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini, masih dengan tema yang sama nih pemirsa, yaitu inovasi di Kampung Sejahtera bersama dengan Pak Irfan Arhadi selaku Ketua Kelompok Pokdarwis Hutan Mangrove 212. Oke, Bapak, ini kan tadi katanya siapapun yang mau bergabung bisa bergabung ke Pokdarwis ini. Pokdarwis Hutan Mangrove 212 ini. Nah, itu ada syaratnya nggak Pak? Atau ada ketentuan-ketentuan untuk bisa bergabung? Jadi kalau persyaratan yang paling penting ya berakal sehat. Iya. Ya tentu yang dong. jelas mereka yang ingin bergabung harus mengikuti aturan ketentuan yang sudah kami buat di dalam organisasi kelompok kita kan. Jadi di sana ada semacam SOP, kemudian dalam perjalanan kelompok ini kan ada program kerja. Jadi program kerja kita ini kan mungkin ada beberapa tahapan yang harus kita jalankan. Bersedia jadi untuk mereka harus menjalankan proker bersedia. ya. Akan tetapi ada satu mungkin sedikit saya lupa tadi. Kalau bergabung untuk di kelompok, oleh karena sekarang sudah ada pengembangan ke koperasi juga kan, koperasi Pokdar ini hutan mangrove-nya. Udah ada koperasinya juga ya. Jadi kita kan memang diarahkan oleh dinas koperasi ini kan untuk memperbanyak anggota koperasinya. Akan tetapi untuk di kegiatan Pokdarwis hutan mangrove dalam artian di pengunjung itu kalau untuk bergabung menitipkan kapal mungkin kami belum bisa meng-ACC itu, oleh karena kapal yang berkegiatan untuk membawa pengunjung ke hutan mangrove dengan lentera ini sudah ada sekitar 12. Udah banyak ya. Jadi kalau udah terlalu banyak nanti antriannya terlalu panjang kan. Jadi itu. Kecuali kalau musim-musim rame kayak Lebaran, itu kita kekurangan kapalnya itu biasanya. Kayak kemarin kan kurang kapal kita. Kurang. Kalau kurang gimana cara ngatasinnya, Pak? Jadi kebetulan di sana kan kalau musim sedang Idul Fitri itu kan kayak Idul Fitri itu kan kapal-kapal kan pada libur itu, nggak melaut. Jadi kita dialihfungsikan. Kapal pancing tadi yang kita panggil. Gitu. Kerjasama dengan pemilik kapalnya. Itu sudah beberapa kali kami pergunakan kapal pancing itu. Itu Pak, dari dalam kelompok ini sendiri itu kegiatannya sebelum membuka suatu wisata itu kan pasti ada harus ada yang disusun nih kan. Nah, itu gimana prosesnya tuh Pak, kegiatan di dalam kelompok ini? Jadi untuk langkah awal yang saya laksanakan di tubuh kelompok ini, kita adakan rapat, kita berikan pengertian, semacam sosialisasi lah, edukasi terhadap mereka untuk potensi wisata yang kita miliki. Orang-orang mungkin di wilayah lain mereka berkeinginan, akan tetapi fasilitasnya nggak ada. Kenapa kita yang sudah ada tidak kita manfaatkan untuk dijadikan semacam objek wisata yang kita kan berkeinginan juga kayak di Bali. Benar. Mudah-mudahan nanti suatu saat bisa di hutan mangrove 212, walaupun tidak sejajar, paling tidak sudah mengikuti lah. Nggak jauh-jauh banget lah jaraknya gitu ya. Wisata yang sudah terkenal. Nah, ini jadi kita adakan rapat, saya susun kepengurusan, kemudian kita ajukan ke dinas terkait. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Di sana juga kita susun program kerjanya, SOP pengurus, SOP anggota, dan SOP pengunjung itu sudah kita bikin semua. Udah ada semua ya. Ada. Oke. Nah, otomatis kalau ingin bergabung harus mengikuti mematuhi ketentuan itu. Benar. Nah, kalau SOP berkunjung ke sana itu apa Pak? Jadi siapa tahu nanti nih kan pemirsa ada yang mau berkunjung ke hutan mangrove 212 nih kan, apa nih peraturan di sana biar mereka pada tahu nih Pak? Yang jelas menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, kemudian kalau sudah datang ya datang lagi. Nah, PR nih untuk Pokdarwis di sana, gimana caranya buat para pengunjung kecanduan nih? Ya, ini yang sedang kita galakkan. Oke. Jadi mungkin sedikit
bercerita, bukan curhat nih. Nih, curhat juga nggak apa-apa. Sedikit bercerita, mungkin dalam program kerja yang saya susun itu di 3 tahapan ada beberapa yang belum kita dapatkan, kita laksanakan karena rencana saya itu kalau untuk di wisata kita itu kita bikin nanti homestay-nya. Oh, mau dibuat seperti itu ya? Iya, kita bikin atap kan, kalau sekarang kan belum ada atapnya itu di plaza itu. Jadi kalau hari hujan itu kan berlarian itu pengunjung mencari tempat yang teduh. Nah, itu dari situ, dan itu membutuhkan dana yang luar biasa. Budget yang cukup ya. Oke. Ini Bapak kan Pok Darwis ini sudah, kalau UKM itu awalnya UMKM. UMKM itu awalnya memang jadi perencanaan atau gimana? Memang saya pikir di mana ada wisata kan pasti di sana ada kulinernya. Nah, kemudian nanti ada semacam aksesoris untuk kenang-kenangan. Nah, ini kan masih sudah kami susun, akan tetapi ini kan semacam sablon baju nanti kan. Nah, itu semacam kenang-kenangan lah ya. Akan kita usahakan mungkin kerjasama dengan entah itu bagian percetakan nanti kita adakan di sana. Jadi kita cetak hutan mangrove 212, baju anak-anak mungkin nanti kan. Jadi orang-orang yang berkunjung nanti kan wisatawannya, oh ya kita beli kenang-kenangan. Jadi di sana juga ada kerang-kerang itu, kerang-kerang hiasan laut gitu ya? Pengrajin orang-orang yang dari Madura ini kan hobi mereka, yang kayak di Bali itu kan. Nah, itu ada di sana. Nah, sekarang ada tuh jualnya di sana. Ada, akan tetapi kita kiosnya, tempatnya belum punya tempatnya. Kita buat. Nah, masih pengrajin rumahan gitu ya. Kalau sedang ada rame-rame kita taruh di sekretariat. Ada sekretariatnya di sana. Sekretariatnya dekat lokasi, Pak? Di lokasi ya. Itu setiap hari orang berkumpul di sana atau gimana? Kalau jadi fungsi dari sekretariat ini itu di sana ada agennya. Jadi kita pakai surat jalan itu deh. Oh, ada surat. Jadi misalnya pengunjung naik kapal ini, ada surat jalannya itu. Oh, kayak gitu ya? Ya, sudah kita bikin untuk pengunjungnya. Kadang-kadang pengunjung ini kan mereka kalau dari dinas kan untuk laporan lah katanya. Nah, jadi kita cetakkan kemarin. Oke, nah jadi nggak sembarang aja ya Pak ya. Oke, memang sudah tersusun dengan rapi. Insya Allah. Ya, dan masih ada beberapa yang masih dalam proses perencanaan. Nah, ini kan Bapak juga mengurus di Sekre, ngurus di RT juga. Itu cara Bapak membagi waktunya itu kayak gimana? Wah, lembur terus. Lembur terus. Nggak dimarahin istri, Pak? Ya, kita udah sepakat. Oh, udah sepakat. Jadi kita udah sepakat untuk saling mengerti. Jadi kalau aktivitas sehari-hari dari Senin sampai Jumat saya banyak di luar, ya kita bikin sedemikian rupa, fungsikan sekretaris RT-nya, kemudian pengurus-pengurus Pok Darwis mereka juga harus bekerja sama. Jadi untuk saat ini sampai detik ini di Pok Darwis kelompok kita kepengurusan alhamdulillah belum sama sekali untuk mengambil daripada kontribusi semacam honor lah. Saya belum arahkan ke sana. Ayo kita kerja ikhlas dulu. Yang penting wisata kita terjalankan semakin maju dan berjalan terus, jangan sampai mundur. Jadi di situ benar untuk aktivitas sehari-hari sangat-sangat melelahkan itu. Iya, karena kan mau ngurus ini itu banyak sekali kan. Jadi kadang-kadang pulang dari kerja langsung ada urusan warga. Iya itu kan. Urus. Kadang-kadang bikin surat ini, bikin konsep inilah, ya malam. Iya, waktunya saya kebiasaan sekarang ini tidurnya jam 1, jam 2 gitu. Karena kegiatan memang banyak ya. Memang sehari-harinya begitu, udah biasa lah. Jadi seperti insya Allah kalau panjang umur diberikan kesehatan, saya tidak akan mundur daripada kegiatan sosial ini. Ya. Nah itu Pak, kalau kita bicara tentang keanggotaan nih, yang bergabung di sana itu ada batasan usianya nggak? Nggak. Oh nggak. Siapa Boleh yang saja. Mau bergabung pokoknya langsung saja bergabung. Asal mereka berminat, ada keinginan untuk berbuat, ya monggo silakan. Oke, seperti itu ya Pak ya. Siap. Oke, kita jeda dulu ya Pak ya. Nanti kita lanjutkan lagi obrolan kita. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.